Oke, kita langsung aja ya bahas satu topik yang penting banget buat masa depan pendidikan di negara kita. Namanya pembelajaran mendalam. Nah, ini tuh bukan cuma istilah keren atau jargon baru loh, tapi ini adalah sebuah visi besar, sebuah konsep yang bisa jadi bakal mengubah cara anak-anak kita belajar dan memandang dunia. Jadi, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas semuanya. Kita mulai dari akarnya dulu, kenapa sih kita butuh perubahan? Terus, kita kenalan sama solusinya, si pembelajaran mendalam ini. Kita kulik prinsip dasarnya, bongkar kerangkanya, sampai akhirnya kita lihat tujuan utamanya itu mau menciptakan lulusan yang seperti apa sih? Yap, setiap perubahan itu kan pasti ada alasannya. Ada kenapanya. Jadi, kita mulai dari situ. Sebenarnya ada masalah apa di pendidikan kita yang bikin pendekatan baru ini jadi sesuatu yang mendesak? Ini dia pertanyaan utamanya. Dan buat jawab ini, kita nggak bisa pakai kira-kira atau asumsi. Kita harus lihat data. Data yang jujur, yang nunjukin di mana posisi siswa-siswi kita kalau dibandingin sama dunia luar. Coba deh, lihat angka ini. Kurang dari 1%. Ini bukan angka sembarangan ya. Ini adalah persentase siswa Indonesia menurut data PISA terbaru yang mampu ngerjain soal-soal yang butuh analisis tingkat tinggi atau yang biasa kita sebut HOTS, Higher Order Thinking Skills. Artinya kurang dari 1 dari 100 anak. Kalau kita lihat grafiknya, masalahnya jadi makin jelas. Coba perhatikan, tumpukan yang paling tinggi itu ada di level bawah, level 1 sampai 3. Ini kemampuan dasar. Mayoritas siswa kita ada di sana. Sekarang, coba digeser pandangannya ke level yang lebih tinggi, level 4 sampai 6. Disinilah kemampuan analisis, evaluasi, dan mencipta itu diuji. Dan nyaris kosong. Ini tuh udah kayak alarm super kencang buat kita semua. Nah, merespons alarm tadi, Kementerian Pendidikan kita nggak tinggal diam. Mereka merumuskan sebuah pendekatan baru, sebuah filosofi yang diberi nama pembelajaran mendalam. Coba deh kita baca pelan-pelan definisinya. Perhatiin deh kata-kata yang dipakai. Ada memuliakan, berkesadaran, bermakna, sampai menggembirakan. Ini tuh sinyal kuat banget kalau fokusnya udah bergeser. Bukan lagi cuma soal transfer ilmu dari guru ke murid, tapi soal menciptakan pengalaman belajar yang utuh, yang manusiawi. Jadi, pilar-pilarnya itu ini. Semuanya dimulai dari sikap dasar memuliakan, yang artinya kita melihat setiap siswa itu sebagai individu yang punya potensi luar biasa. Terus, proses belajarnya juga harus sadar, nyambung sama kehidupan nyata, menyenangkan, dan menyentuh semua aspek diri mereka. Pikiran, emosi, intuisi, bahkan fisik. Lengkap banget kan? Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi nih. 3 mesin utama dari pembelajaran mendalam. 3 kata kunci yang kalau beneran diterapin bisa mengubah total suasana di dalam kelas. Pertama, berkesadaran. Maksudnya gini, siswa itu bukan lagi ember kosong yang pasif nunggu diisi. Mereka adalah subjek, mereka pilot dari proses belajarnya sendiri. Mereka jadi tahu, oh, aku lagi belajar ini, tujuannya ini, dan ini penting buat aku. Jadi motivasinya datang dari dalam diri, bukan karena disuruh atau takut hukuman. Kedua, bermakna. Nah, ini jawaban dari pertanyaan keramat semua siswa di dunia. Ngapain sih aku belajar ginian? Kalau siswa bisa lihat hubungan antara rumus matematika di papan tulis sama cara kerja game yang mereka mainkan, atau antara pelajaran sejarah dengan berita yang lagi viral, disitulah pembelajaran jadi hidup, jadi relevan. Dan yang ketiga, menggembirakan. Tunggu dulu. Ini bukan berarti kelasnya harus jadi taman bermain dan ketawa-ketawa terus ya. Menggembirakan di sini lebih ke soal menciptakan rasa aman secara psikologis. Lingkungan di mana siswa itu nggak takut buat salah, berani nanya, berani coba-coba, dan rasa penasarannya itu terus dinyalain, bukan dipadamin. Tentu aja, prinsip-prinsip keren tadi kan butuh rumahnya ya, butuh sebuah sistem biar bisa jalan dengan baik di sekolah. Yuk, kita lihat gimana semua ini disusun dalam sebuah kerangka kerja yang utuh. Oke, ini dia nih, blueprint atau peta besarnya. Kelihatannya emang agak rame ya, tapi tenang, cara bacanya gampang kok. Anggap aja ini kayak peta yang ngasih arah ke semua pihak, guru, sekolah, orang tua, supaya semuanya bergerak ke tujuan yang sama. Cara paling gampang buat memahaminya adalah dari tengah keluar. Di paling dalam, di jantungnya, itu ada tujuan akhir kita, profil lulusan yang kita mau. Terus, itu dibungkus sama lapisan fondasi, yaitu 3 prinsip yang barusan kita bahas. Lapisan berikutnya adalah proses belajarnya, dan yang paling luar adalah sistem pendukungnya. Nah, proses belajarnya sendiri itu sebuah siklus. Udah nggak zaman lagi cuma dengerin, catat, terus hafal.
Di sini siswa diajak untuk benar-benar memahami materinya, terus mengaplikasikan ilmunya ke situasi nyata, dan yang paling penting nih, merefleksi. Jadi ada jeda buat mikir, tadi aku belajar apa ya? Manfaatnya buat aku apa? Lapisan paling luar ini nunjukin kalau pendidikan itu kerja tim, bukan cuma tugas guru di kelas, tapi juga butuh kemitraan yang kuat sama orang tua dan masyarakat, butuh lingkungan belajar yang nyaman, dan pastinya butuh pemanfaatan teknologi yang cerdas, bukan asal pakai. Oke, sekarang kita sampai ke jantung dari semua ini, ke tujuan akhirnya. Setelah lewat semua proses tadi, sebetulnya manusia seperti apa sih yang mau dilahirkan dari sistem pembelajaran mendalam ini? Kita lihat 4 yang pertama. Ini bukan cuma daftar skill loh, dimulai dari fondasi karakter yang paling dasar, spiritualitas dan rasa cinta tanah air. Baru deh di atasnya dibangun kemampuan berpikirnya, nalar kritis biar nggak gampang kemakan hoaks, dan kreativitas buat cari solusi-solusi baru. Dan ini lanjutannya 4 dimensi lain yang relevan banget sama zaman sekarang. Jago kerja sama tim, mandiri dan mau terus belajar, sadar akan pentingnya kesehatan fisik dan mental, plus jago komunikasi. Ini benar-benar gambaran manusia Indonesia yang utuh dan siap menghadapi masa depan. Jadi, kalau disimpulkan, semua kerangka yang rumit tadi ujung-ujungnya kembali ke filosofi yang sederhana ini, bahwa tujuan utama pendidikan itu sebetulnya adalah menciptakan sebuah pengalaman belajar yang memanusiakan kita, yang bikin kita sadar, yang punya arti, dan yang bisa menyalakan api semangat belajar di dalam diri setiap anak. Nah, setelah kita bedah semua konsep besarnya, pertanyaan terakhir ini mungkin bisa kita renungkan bareng-bareng. Coba deh kita bayangin sejenak. Kalau 3 kata kunci tadi, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, itu beneran jadi nyawa di setiap kelas di seluruh Indonesia, kira-kira perubahan besar apa ya yang bakal kita lihat di generasi penerus kita?